Buktinya kisah para pewarta 9 nomor 5. Yang ditemui Paulus itu iblis, bukan Yesus. Gimana sih saudaraku ini? Kok nggak bisa paham-paham ya? Heran aku. Saya minta data, saya minta data Anda di mana yang Paulus ketemu itu adalah iblis. Matius 24, dengarkan. Paulus ketemu Matius Yesus itu di Matius, 20. tertulis di Matius atau di Kisah Para Rasul, saudara? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Enggak nyambung Anda. Kamu yang tidak paham. Adanya Kisah Para Rasul. Ilmumu yang rendah. Gimana ceritanya kau? Aduh. Paulus itu munculnya di Kisah Para Rasul, saudara. Anda kenapa sampai ke Matius? Matius itu perkataan Yesus. Yang warna merah itu kan perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus palsu, apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ayo. Matius 24 nomor 23, ayo. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Ayo. Ayo. Nah, bingung. Jadi fix lah yang ditemui oleh Paulus itu bukan Yesus asli tapi iblis, Yesus palsu. Gimana sih? Anda jangan mute kalau diskusi, saudara. Jangan mute lah. Masa ini di rumah Anda aja masa begitu, saudara. Soalnya longor, Anda itu bodoh, kedengarannya bodoh sama teman-teman di bawah. Kasihan yang Kristen nanti malu. Saya minta takutnya gini, saudara. Enggak, Kristen di bawah nanti malu dengar kau longormu ini loh. Pendeta malu, pastor malu, romo malu nanti semua. Terus ini mau diskusi apa enggak nih? Nggak bisa, kau nggak bisa diskusi. Gimana ceritanya? Nah, itu ketawa kan? Lucu kan? Nah, dasarnya coba. Dasarnya apa? Kau menyamakan Nabi Musa dengan Nabi palsu, itu dasarnya apa? Coba. Saya minta supaya apa yang Anda kau minta sajikan, apa ini susah kalau jangan kayak gini. Di-mute lagi. Sudah saudara, kau udah bisa diskusi, belajar lagi yang banyak. Loh, ini gimana nih? Ya udah saya diam aja dah, Anda ngomong aja. Silakan ngomong. Sabar aja kalau kayak gitu. Memang susah diskusi. Makanya jangan terlalu banyak makan dedak. Ini akibatnya otak jadi bodoh. Disuruh makan nasi sama ibu, nah makan nasi sama ikan sama sayur. Nggak mau, mak. Aku mau makan dedak sama kantong plastik. Disuruh ke sekolah, nak ke sekolah ya belajar ya di dalam kelas ya sama ibu guru. Pergi ke sekolah malah sampai pintu gerbang aja nggak masuk. Mungkin saudara Fandi ini akan percaya kalau Paulus itu seorang benar-benar seorang rasul. Apabila yang mengalahkan Paulus itu, kalau seorang penyihir bisa mengalahkan. Tanya dulu datanya, di mana Paulus? Kayaknya saudara lebih percaya. Di mana Paulus dipilih sama Elohim? Jangan kau bandingkan Nabi Musa yang kuat, yang hebat itu dibandingkan Paulus yang nabi palsu itu. Gimana ceritanya? Jangan mute lah saudara. Tidak, dasarnya sudah salah. Anda ngomong aja, Anda ngomong. Saya nggak ngomong. Ya udah diam aja kau daripada longor, kan lucu. Dasarnya dulu loh. Masa kita mau bangun rumah nggak pakai pondasi? Gimana sih? Kalau misalkan Nabi Musa kau mau setarakan dengan Saul, kita lihat dulu dasarnya. Siapa yang pilih Nabi Musa, siapa yang pilih Saul. Kalau Nabi Musa sudah jelas Elohim yang pilih dia untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Sedangkan Saulus ini, Paulus, siapa yang pilih dia? Kasihan orang ini. Siapa yang pilih dia jadi nabi, jadi rasul? Iblis lah yang pilih dia. Datanya mana? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Itu datanya. Yesus bilang hati-hati terhadap Paulus. Gimana dasarnya aja belum ada? Gimana mau diskusi? Ini udah mute blok chat saya lagi. Makanya belajar. Enggak, saya diam, saya nggak ngomong lagi. Benar, saya diam. Saya tugaskan sama saudaraku Rames, carikan satu data, satu aja.
Elohim memilih Paulus menjadi rasul atau menjadi nabi? Tunjuk satu aja. Satu aja. Satu biji aja, satu data aja. Elohim. Oke, saya akan tunjukkan, tapi Anda buka Elohim komennya dulu. memilih Saya Paulus. di-blok dari komen ini. Ya, Elohim memilih Paulus menjadi rasul atau menjadi nabi. Itu aja sih. Ya, teman-teman sambil tap-tap layar biar komalnya kuat ya. Kencangkan tolong tap-tapnya biar komalnya kuat. Satu data aja. Satu aja. Di mana Elohim memilih Paulus untuk menjadi rasul atau menjadi nabi. Ah, keren. Sampai datang Yesus kedua kali kutunggu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Bang Fandi nanti kalau saya di rumah, Bang Fandi berkunjung, saya akan bilang hostnya untuk Anda tidak di mute. Saya juga akan bilang hostnya supaya Anda tidak diblokir dari komentar. Enggak, cari aja dulu saudara, itu aja dulu. Pasti Dasar kita dialog itu harus ada. Masa di sini Kalau kita misalkan- diskusi, masa Anda mute saya terus. Enggak, itu dasarnya Anda enggak blok kuat. saya. Saudara, kau kalau mau sandingkan nabi asli dengan nabi palsu itu nggak cocok, saudara. Apapun yang Anda lakukan, kalau dasar kita sudah lemah, Elohim dipilih, Nabi Musa dipilih sama Elohim, sedangkan Paulus ini dipilih sama siapa? Nggak jelas. Itu dulu dasarnya. Oke. Nah, berarti Anda tidak mengakui Paulus kan? Saya bertanya lagi kepada Karena saudara. Yesus bilang hati-hati terhadap Paulus. Oke, saya ikuti Anda. Paulus walaupun dalam bukti nyatanya dia mengalahkan seorang penyihir, bahkan apapun dia yang membuat dilakukan. mujizat, dia membuat mujizat, banyak mujizat. Anda tidak percaya. Ya, Anda mungkin percayalah. Anda ingin kalau Paulus itu dikalahkan oleh penyihir, Coba baru lihat. Anda percaya mungkin. Saudaraku, Nah, sebab Mesias palsu dan nabi palsu Paulus akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Semakin banyak mujizatnya, semakin palsu dia. mujizat, Kalau soal Paulus banyak mujizat, mujizatnya, Anda harus pahami, mulai. saudara. Mujizat itu sesuatu yang di luar logika kita. Itu bisa dilakukan juga oleh para dukun. Tapi yang perlu Anda tahu, perbedaannya itu apa? Bedanya itu yang terang pasti menang dari yang gelap. Saudara, Makanya tadi kenapa banyak mujizat dari Paulus, tapi kenapa saya hanya ambil satu? Bang Rames. Ya, Bang Rames. itu penyihir itu bisa dikalahkan Paulus. Bang Rames. Begitupun Musa. Musa Bang Rames. mengalahkan penyihir dari Firaun. Bang Rames, Itu loh. kalau ada Sebagai iblis, dasar. nah kalau ada iblis level kekuatannya 10 dengan level kekuatannya 3, yang mana yang menang? Ada iblis satu level kekuatannya 10, satu level kekuatannya 3, yang mana yang menang? Coba aku tanya sama Orang sama-sama iblis kok, mana iblis? yang sama mana iblis kekuatannya? Ini ada level kekuatannya. Satu Enggak level ada kekuatan sama-sama 10. iblis yang bertarung. Pernah Anda lihat sama-sama iblis bertarung? Saya Enggak ulang. ada, saudara. Saya ulang. Ada iblis level kekuatannya 3, ada iblis level kekuatannya 10. Kalau diadu yang mana yang menang? Coba. Yang bertarung itu manusia, bukan iblis. Mana ada iblis saling bertarung? Aduh, gak mau jauh dia. Ulang. Kalau ada iblis level kekuatannya 10 dengan level kekuatannya 3, kalau diadu, iblis yang level berapa yang menang? Ayo. Jadi Anda tidak percaya kepada Musa Jawab. lagi ini. Anda mengira bahwa Musa mengalahkan penyihir Firaun, berarti levelnya Musa di bagian mana tuh? Terus levelnya penyihir Firaun di bagian mana? Ayo,
Nabi Musa Anda tidak itu percaya dipilih, lagi. Nabi Musa dipilih Elohim. Kau tadi sudah akuin juga untuk menyampaikan wahyu pada Bani Israel. Kok kau bandingkan Nabi Musa dengan bodoh kali kau? Sekarang aku tanya samamu. Kalau ada iblis level 10, Jadi dia lawan sekarang begini, saudara. Anda gini, tadi memang tidak bisa diskusi. Kalau ada iblis level 10 versus iblis level 3, yang menang iblis level 10. Nah, itulah buktinya Paulus itu menang melawan iblis junior. Karena iblis yang bersama Paulus ini iblis senior. Senior karena dia menyesatkan, ini boleh dikata presidennya iblis lah, boleh dikata ya kan ya. Presidennya iblis. Karena dia menyesatkan banyak orang. Buktinya 2,3 miliar Kristen di muka bumi ini itu disesatkan sama Yesus palsu yang iblis itu. Makanya PR-nya Rames, carikan data di mana Paulus dipilih sama Elohim selayaknya Nabi Musa. Dia ambil argumen, dia buka argumen, tapi menjatuhkan argumennya sendiri. Kayak bohong kali memang. Dia bawa argumen, dia sandingkan Nabi Musa dengan Paulus, tapi lemah argumennya karena tidak ada yang tahu siapa yang pilih Paulus. Gitu loh teman-teman. Siapa yang pilih Paulus menjadi rasul? Apakah Elohim? Bukan, si Belisisis. Begitu teman-teman. Saya rasa teman-teman pasti paham juga ya. Makanya sambil tap-tap layar, cukupkan 70k dulu. Dikit lagi kita, biar komalnya kuat. Parah. Gimana mau lanjut dialog coba? Yang dia sandingkan nabi asli dengan nabi palsu, gimana sih? Ayo, ada Kristen yang lebih kompeten, yang lebih mumpuni ilmunya, silakan. Gimana sih? Aduh, lucu kali, woi. Lemah kali argumen kayak gitu loh, gampang kali dipatahkan. Dia tuh PR-nya Rames, dia bawakan kepada kita bahwa Elohim memilih Saulus menjadi rasul atau menjadi nabi. Itu aja dulu PR-nya dia. Kalau nggak ada, suruh LAI bikin satu ayat untuk menegaskan supaya Paulus itu jadi rasul. Suruh aja Paulus. Susah. Gak bakalan dapat. Tepuk tangan lah untuk Tuhan. Ya, di tap-tap lah biar komalnya kuat sambil di tap-tap. Ayo di tap-tap ya teman-teman ya. Ayo sambil tap-tap layar yuk. Ada yang lihat teman-teman Ustadz Alif live di mana hari ini? Ada yang lihat? Ustadz Alif ada yang lihat? Ustadz Alif nggak lagi live ya teman-teman ya. Saya coba panggil dulu Ustadz Alif ya. Siapa tahu nggak sibuk beliau. Waspada.
Waspadalah, 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 waspadalah. Sambil tap-tap, woi teman-teman, belum cukup itu 70 tap-tapnya, woi. Jadi ribet kan teman-teman ya. Ribet, repot. Makanya jangan menyandingkan nabi palsu dengan nabi asli. Kalau menyandingkan nabi palsu dengan nabi asli, itu bisa rusak. Dan dasarnya itu lemah. Seperti itu. Halo Bang Keilon, selamat malam. Malam. Gimana kabar nih? Baik. Ini kalau sudah bisa open cam lah. Saya juga open cam. Kita sama-sama open cam diskusi berdua. Aduh, takut kan. Minora nggak kau undang, Minora? Nora nggak tahu kemana dia ini. Aku belum tengok ini. Belum lama live soalnya. Jangan berisik, nanti ku panggil lagi Blender, hancur kau. Enggak, undanglah si Nora biar rame. Enggak, Blender, kau mau ke diskusi sama Blender berdua? Kan kau yang bilang ada gila-gilaan itu. Kalau ada gila-gilanya janganlah, susah. Jangan kau coba-coba sama Blender, mati kau, mampus kau. Kenapa kau matikan live-nya tadi siang itu yang sore itu? Anu mati sendiri dia, karena apa? Mungkin. Dia mati sendiri itu kan ada, kalau kita live itu kan ada puzzle. Nah, kalau kita tidak tekan itu langsung mati live. Kalau kita tidak konfirmasi kan. Undanglah Blendernya. Mau tapi harus sistematis pembahasannya, jangan lari kemana-mana biar enak gitu. Tap-tap dulu teman-teman ya, cukupkan 100k. Ini dari mana nih? Dasarnya apa nih? Temanya dasar ayat Alkitabnya dari mana? Paulus dan Yesus palsu. Iya, dasarnya dari statement Yesus sih. Enggak, kamu tahu nggak kalau Paulus itu sebelum jadi Paulus namanya Saulus? Tahu lah, mana nggak tahu, Nah, tahu. Dia berganti nama Paulus setelah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Iya, itu katanya. Itu pengakuan dia kan. Iya kan pengakuan dia. Alkitab itu semuanya ada ininya loh. Ya, sampai perikopnya kan ada di situ, perikopnya Saulus tobat palsu. Gimana sih? Saulus bertobat. Nggak ada itu. Ngarang kamu itu. Saya pikir tobat palsu. Iya, jadi makanya begini saudara. Tadi kita lagi membahas soal Elohim memilih Nabi Musa untuk menjadi seorang nabi. Dan belum ada data satupun Saulus itu dipilih sama Elohim untuk jadi rasul atau jadi nabi. Itu masalahnya di situ. Enggak. Nah, yang pilih dia kan menurut menurut iman Kristen yang pilih dia kan Yesus. Kan gitu. Enggak, terbalik setelah dia bertobat kepada Tuhan Yesus, mengakui dia sendiri jadi pemberita Injil itu sendiri. Ya, tidak ada yang perintahkan gitu, tidak ada yang suruh dia. Enggak, jadi kalau rasul enggak gitu. Paulus itu bukan nabi itu dulu, dia rasul. Maksudnya rasul itu kan menyebarkan ajaran Tuhan Yesus kan gitu kan? Dia nabi. Nah, itulah di kisah para rasul itu semuanya tulisan Paulus. Jadi gini ya. Kita yang Kristen itu nggak pernah mengklaim bahwa Alkitab itu turun dari langit, enggak, emang ditulis manusia melalui kesaksian kan gitu. Jadi semuanya memang ditulis oleh manusia. Terus di mana yang katanya Paulus harus ada yang mengangkat dia jadi rasul? Nggak ada. Ya, haruslah. Kalau misalkan nabi itu kan atau rasul itu kan
Dia harus ada yang pilih ya, Tuhan yang pilih. Kalau kayak Nabi Musa, contoh Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1 itu dia diangkat sebagai nabi. Banyak datanya sih Keluaran Keluaran berapa lagi ya? Banyak sih. Tadi saya bacakan itu ada beberapa literasi. Gini Bang, kita harus ke pengertian maknanya dulu. Isi Paulus ini rasul loh, bukan nabi ya. Rasul itu gini, kayak layaknya orang Batak itu, rasulnya orang Batak itu numensen, karena dia menyebarkan ajaran Kristen di tanah Batak kan gitu. Artinya tidak ada harus yang mengangkat numensen jadi rasul. Itu tugasnya semua orang Kristen untuk memberitakan kabar baik itu gitu loh. Nggak harus ada yang ngangkat. Bentar ya, aku bukakan data satu bahwa Paulus itu nabi. Yang adalah Tuhanku sendiri. Kayaknya si Nora masih sibuk dia makan itu BPK-nya. Kisah 13 nomor 1 kalau nggak salah ya. Coba saya buka ya. Ini memang ditutup-tutupi juga dari pihak gereja ya. Ini saudara. Apanya yang harus ditutupi? Ini Saulus nabi di sini. Gimana sih, saudaraku ini? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar nabi ya, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ada nama Saulus. Dan Saulus, dia kan dan Saulus artinya dia masih pembenci Kristus ya. Oke, kamu setuju dia nabi? Setuju dia nabi? Enggak setuju karena gini, keyakinan kita itu setelah satu lagi enggak ada nabi. Ya, sebentar saya bukakan lagi. Jangan dulu marah-marah, jangan terguncang dulu lah. Saya emang nggak mau marah. Cepat kali kau terguncang. Enggak, internet, aku tunjukin. Orang Kristen nggak mau marah-marah Bang kalau soal debat ini. Soalnya gini, kita itu malah dibilang nggak beragama juga nggak marah. Tapi kalau ketika kami dibilang nggak percaya Kristus baru. Karena beragama sama percaya Kristus itu beda. Beda itu Bang. Sabar ya, aku tunjukin datanya. Kenapa bahasa Inggris semua ini? Woi. Ada terjemahan dari bahasa Aramaik, dari terjemahan NT. Banyak kali terjemahannya. Keren kali nih. Sabar ya. Kalau kita mah keren lah, kemana aja diterjemahan nggak takut. Karena isinya ya apa adanya. Nggak ada yang perlu ditutupi. Udah ke ribuan bahasa diterjemahin, nggak perlu ditakutin. Ntar ya, aku tunjukin ya. Mana itu yang saya buka kemarin ya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bagus juga salah lo. Orang mana sih? Orang timur kau ya? Bukan. Tapi Saulus. Biasanya kalau suaranya bagus gini sih pernah bertemu. Gimana? Biasanya kalau bagus suara gini biasanya suka makan daging babi biasanya. Enggak pernah sekalipun aku makan itu daging babi. Enggak biasanya, kebanyakannya karena memang haram soalnya. Isinya banyak. Imamat 11 nomor 7 kan dilarang makan babi. Jadi saya enggak makan babi. Bukan hanya di dalam Bible, di Al-Quran juga dilarang. Makanya Ibu Darni tadi itu enggak makan babi. Enggak, prinsip Kristen itu segala yang itu yang sudah dimati. Nah, itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus itu. Iya, kalian itu biar paham mamanya kalian itu bisa kalian makan. Gimana Tapi sih? gini Bang ya, untungnya Islam nggak makan itu. Nanti kalau di Islam ikut makan itu pasti mahal, lebih mahal lagi dagingnya pasti. Ya itu sisi positifnya itulah. Sisi Mana positif. ya? Ntar aku lupa data yang kutunjukkan kemarin itu. Bukan lupa, memang nggak ada data kau. Paul Nabi.
Ada di dalam Biblemu saja dibilang dia nabi. Gimana ceritanya? Yang Matius 24 aja tadi sore itu kacau itu. Iya kan blender yang ganggu. Gimana ceritanya? Ntar Dia ya. mau kasih ayat tambahan malah lebih kacau. Ngomong sembarangan si Oren. Kok yang sembarangan? Ke ini aja, ke tema kau ini aja, Paul dan Yesus palsu. Iya, Buktikan aku mau lewat tunjukin ayat dia ini itu. nabi. Sudah berapa kali literasinya itu kita tunjukkan. Kisah para rasul. Nggak gini, maksudnya 16 gini. nomor Paul dan 1. Yesus palsu, berarti ada dua yang palsu ini. Paulus sama Yesus palsu ada gitu. Nah, dia nabi palsu. Makanya tadi sering Ya kita maksud saya fokus ke situ aja, bukan mau membuktikan Paulus nabi atau rasul, nggak usah ke sana. Ya, karena dia ini nabi di sini. Ini kan keterangannya sudah jelas. Kalau kita cari tafsir Yerusalem, ini dia nabi di sini. Gini loh, kalau kau nggak mengakui dia nabi tapi palsu, ngapain kau Enggak, cari dia nabi? Biblenya yang bilang dia itu nabi palsu. Gimana sih? Di mana tertulis itu? Di Itu mana? Matius 24. Coba ambil Bible lah, saudara. Berdua kita di Udah, atas. saya Coba udah ambil siap, Bible. silakan. Karena tadi siang itu kan gantung live-nya kan. Iya, Hanya betul. kulihat Coba kau ambil lagi dong. live, langsung masuk. Udah. Ya, coba Coba. ambil Bible-nya. Kita itu kan kalau ngomong selalu pakai dasar. Makanya tadi Kau kan kutanya sama hostnya, berarti kan udah kau siapkan doanya Ya gitu loh. sudah. Makanya tadi kutanya samamu di dalam tulisan merah itu perkataan siapa? Kau bilang perkataan Yesus. Oke. Kita punya dasar pijakan kenapa mengatakan Paulus itu nabi palsu atau rasul palsu. Di mana? Dia bertemu dengan Yesus palsu karena Mana itu? kita mengacu pada perkataan Yesus. Nah, Nggak, gitu. buktikan aja ayatnya di mana. Buktikan Iya, aja. Matius 24 nomor 4 dan 5. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 23 sampai 26. Itu data kedua. Matius 7 nomor 15 juga, itu juga data yang kuat. Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas, kata Yesus. Ayat berapa itu? Dari Matius 24, ayat berapa? nomor 4 dan 5. Nah, itu bagus kalau ada Bibelnya gitu. Enak diskusi kalau kayak gitu. Matius 24 kan? Ya, Matius 24 nomor 4 dan 5 itu dulu dasarnya kita ngobrol. Kau baca Saya selalu dulu di atasnya itu yang Matius 24 judulnya apa? Ya bacalah. Baca dulu. Bacalah. Khotbah tentang akhir zaman. Nah, gini Bang ya. Perikopnya itu, jadi Alkitab itu setiap ada ininya ada perikopnya, nggak semuanya nyambung. Iya, untuk meluruskan gini. tipu dayanya LAI kan harus ada perikop. Nah, original teksnya ada perikop lo gimana sih? Dari mana kau tahu kayak gitu? Belajar, makanya belajar saudaraku. Gini, Gimana sih? khotbah tentang akhir zaman, maksudnya ayat berapa yang kau pertentangkan yang menguatkan Nabi itu palsu? Matius 24 nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Yesus menjawab mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Nah, ini kan kalau dihubungkan ke judul perikopnya itu kan khotbah akhir zaman itu artinya Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya untuk menjaga datangnya nabi-nabi palsu. Artinya kejadian itu belum Ya, terjadi. betul dong. Enggak, Bang? Oh, kok belum terjadi? Belum lah. Itu kan Pesannya maksudnya kepada siapa? kata waspada itu misalkan seseorang dibilang awas ya gitu kan belum kejadian. Pesannya kepada siapa? Ke murid-muridnya. Murid-muridnya hidup pada zaman dulu atau zaman sekarang? Langsung Mampus. pada saat itu. Nah, itu kan sebelum Yesus itu terangkat ke sorga, menurut keimanan teman-teman Kristen, dia berpesan kepada murid-murid, "Woi murid-murid, siapa man? Oh, hati-hati ya, nanti ya akan ada penyesat yang datang, dia akan pakai namaku." Oh ya, siapa man? Terus gelarnya apa paman? Kristus juga sama. Oh, berarti penyesat itu namanya Mesias palsu itu namanya Yesus, gelarnya Kristus. Siapa man? Itu gitu maksudnya. Kok jadi kesini? Gimana sih? Kok jadi enggak lah, konsepnya enggak kayak gitu. Jadi Yesus itu punya 11 murid ya. Kita gantian ya. Nah, yang satu itu kan berkhianat, yaitu si Yudas kan. Nah, ke-11 murid ini maksudnya itu, pesannya itu berhati-hati, waspadalah, jangan sampai kamu mengakui bila ada nabi-nabi palsu datang di kemudian hari. Artinya murid Tuhan Yesus itu bersambung sampai ke orang-orang Kristen yang sekarang gitu.
Oke, Kata amanat terus agungnya itu, jadikanlah semua bangsa menjadi Coba muridku. saya mau Bukan tanya berarti dulu yang deh. hanya 11 ini muridnya, tetapi semua yang Oke. menjadi pengikut Kristus gitu loh. Ngerti gak? Berlaku warning Yesus, wanti-wanti Yesus atau peringatan Yesus ini pada saat kapan? Ayo. Maksudnya, Berlaku ketika Yesus bilang, "Hei, waspadalah murid-murid, siapa man? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Berlakunya kapan? jadi kamu menggiring ayat itu untuk mengatakan Paulus itu nabi palsu gitu. Enggak, berlakunya kapan kutanya? Enggak, biar sinkron loh ke tema kau itu. Biar sinkron ke temanya kan kamu klaim Jujur Paulus dulu palsu. saudara, jujur. Jujurnya itu yang susah loh, berlakunya Maksudnya kapan? jujur yang mana? Jujur Oke, yang aku mana? ajarin ya. Nah, Pesan gimana sih? Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 itu berlaku ketika Yesus sudah terangkat ke sorga menurut keimanan Ya. teman-teman Kristen. Nah, itu berlaku tuh. Mulai jalan pesan itu. Mulai berlaku. Nah, makanya di dalam Matius 24 23 sampai 26, sebelum Yesus terangkat lagi, dia pesan lagi. Pesannya apa? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Yesus palsu ada di sini," atau "Yesus palsu ada di sana," jangan kau percaya. Lanjut. Iya, saya udah ngerti maksudnya. Kaitan ayat ini, apakah ayat ini menguatkan bahwa kalau Paulus itu nabi palsu gitu? Iya, makanya dengar Sesuai dulu. dengan yang kau tulis ini, Paul dan Yesus palsu. Dengar dulu. Sistematis kita. Makanya dengar dulu, saya selesaikan. Nah, di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus bilang lagi, sebab Mesias palsu atau Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, kata Yesus. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus pesan lagi, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Siap paman. Nah, Yesus pesan lagi nih. Ini sebelum Yesus terangkat nih, dia pesan-pesan terus sama murid-muridnya. Hati-hati, waspada kalian. Matius 24 nomor 26. Jadi murid-muridku, siap paman, apabila orang berkata kepadamu, iya paman, lihat, Mesias palsu atau Yesus palsu ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, Mesias palsu, Yesus palsu ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, pertanyaan muncul. Timbul pertanyaan saudaraku Keilon. Gimana pertanyaan? Pada saat Yesus terangkat ke sorga, menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ya, gini bang ya. Makanya, enggak gini, makanya dia jawab kan. Jadi kita itu tidak boleh terlepas dari judul perikopnya gitu. Khotbah tentang akhir zaman. Nah, maksudnya salah satu tanda-tanda akan akhir zaman itu salah satunya adanya nabi palsu. Enggak, dengarin dulu. Terus di ayat 6 dikatakan kamu akan mendengarkan deru perang. Nah, terjadinya perang dan Mesias palsu. Loncat-loncat dulu kan kamu jadi ngajak dari tiga kan? Enggak loncat saudara, enggak Dari loncat. Yang enggak loncat ini Matius 24 nomor 23, 24, 25 dan 6 tadi yang saya bacakan perikopnya. Yang 3 aja belum kelar. Dang. Mesias palsu. Ayat 3 aja belum kelar. Hey. Silakan, kan kau yang ngajak tadi dari 3 kan. Iya, silakan saudara, silakan. Maksudnya itu tanda-tanda akhir zaman salah satunya ada nabi palsu, terjadinya peperangan. Makanya di ayat 6-nya itu dibaca. Terus bangsa bangkit melawat bangsanya, itu yang terjadi Iran sama Israel sekarang. Itu maksudnya tanda-tanda akhir zaman gitu loh. Bukan berarti akan ada Yesus palsu yang akan datang sekarang. Pesan Yesus kepada siapa sih? Ke murid-muridnya. Nah, berarti murid-muridnya yang harus waspada, betul? Murid-muridnya dalam pengertian yang lebih besar lagi seluruh orang yang selamat, ngerti nggak? Aduh, saudaraku ini nggak apa-apa lah kalau sampai di situ. Ya nggak apa-apa lah kalau mau lari dari situ. Masa iya sampai akhir zaman hanya 11 orang aja. Aku ya, ikut aja. Gitu konsepnya. Aku ikut aja. Yang penting Yesus sudah pesan sama murid-murid, hati-hati ya, ada nanti yang pakai namaku dan berkata dia adalah Yesus, gelarnya Kristus. Itu aja sih poinnya. Silakan masuk di Matius 24 nomor 23 sampai 26. Ayo kita lanjut. Tenang aja saudara.
nggak nyambung sama kau dengan ini. Lo. Nggak nyambung. Kan saya bilang dari ayat itu apa yang menguatkan atau keinginan apa yang menguatkan kau dibaca itu dulu saudaraku sayang, Paulus itu dibaca nabi dulu. palsu. Iya dibaca dulu, coba ayo dibaca dulu. Udah dibaca ya 23. Nah, oke. Kalau Yesus berpesan di nomor 23-nya Matius 24:23, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus apa? Bukan yang bertemu dengan Yesus, orang yang mengaku sebagai Yesus. Enggak, maksudnya itu kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Yesus loh. Kayak gimana? Coba lihat saudaraku, perhatikan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, Kelon, aku bertemu Yesus loh di Damsik. Aku tulis di dalam kitab Bible ya. Kau baca di Kisah Para Rasul 95. Jadi orang itu menyampaikan kepada kamu lewat kitab. Tahu lewat kitab, lewat Kisah Para Rasul ya. Mantap. Lihat, Yesus palsu ada di sini atau Yesus palsu ada di sana. Pesan Yesus apa? Jangan percaya. Jangan percaya. Ini kan masih satu alur dari tadi juga kan? Dari ayat yang ketiga itu kan? Ya, sekarang saya tanya sama saudara. Apakah saudara percaya Paulus bertemu Yesus? Lu memang Paulus nggak bertemu Yesus? Saya ulang, apakah saudara percaya Paulus bertemu Yesus? Itu zamannya kan berbeda. Susah saudara, berat saudara. Bukan susah, gini loh Pandi ya. Ini namanya Pandi ya. Gini. Perikop. Saudara, perikopnya apa tadi nih? Perikopnya nih. Yang mana? Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tada. Itu masih dalam tanda-tanda akhir zaman maksudnya. Iya, lo. Nggak bisa lari saudara, kau nggak akan bisa lari dari sini. Jadi Yesus ini pesan Yesus ini berlaku setelah Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus terangkat ke sorga, kan ada orang tuh yang mengaku bertemu Yesus. Pesannya Yesus, kamu ngerti bahasa itu enggak? Jika kamu ketemu orang, jika kamu ketemu orang, artinya kejadian itu belum terjadi. Mana jika kamu ketemu? Ini Yesus bilang pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, misalkan itu saya nih. Pencegahan atau udah terjadi? Sabar dulu saudara. Ini warning, ini warning Yesus nih ya. Peringatan Yesus. Misalkan saya bilang, Kelion, saya habis bertemu Yesus, dia telanjang, kakinya kotor. Kau percaya nggak kalau saya sampaikan begitu sama kamu? Ya jangan percaya maksudnya. Jangan percaya, pintar. Karena apa? Karena itu. Sabar dulu, saudara. Sabar. Jadi waktu Yesus terangkat ke sorga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada misalkan gini ya, dia lagi di bait suci, dia ibadah, tiba-tiba dia tertidur, pas dia terbangun dia kaget, dia mimpi bertemu Yesus. Kau percaya nggak? Bermimpi sama berjumpa itu berbeda loh ya. Mulai. Berbeda. Ketemu itu berarti tetap muka. Mulai. Bertemu dengan mimpi itu ya beda lah. Oke, saya ganti analoginya. Ada orang yang lagi berjualan menuju Yerusalem, tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus katanya. Kau percaya nggak? Nggak percaya kalau ketemu. Mantap. Nggak percaya. Ada orang tiba-tiba dari dia lagi duduk-duduk di rumahnya, tiba-tiba ada yang terbang. Dia bilang, "Woi Yesus." Kau percaya nggak? Enggak. Enggak, mantap, pintar ini. Itu justru itu. Tunggu dulu. Ya, justru itu tujuannya Tuhan Yesus supaya jangan percaya karena kedatangannya tidak ada yang tahu. Iya, oke. Lanjut ya. Dia datang sebagai hakim agung, ngerti nggak? Ya lanjut, sabar dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan kita uji pelan-pelan, kita kaji pelan-pelan ini. Nah, di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 5, coba saudaraku dibaca, itu kan ada pengakuan dari seseorang, dari orang. Di nomor 3-nya, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat berapa itu tadi? Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dan sampai 5. Kisah Para Rasul 9 3 sampai 5. Nah,
Terus dalam perjalanannya ke Damsyik tadi sudah ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Timbul pertanyaan saudara, ada nggak yang mengaku Yesus? Baca perikopnya itu Saulus bertobat. Perikop lagi. Enggak hanya perikop saja, judulnya di atas Saulus bertobat. Ya tahu. Saudara, terus, ada nggak yang mengaku? Mendengar suara dengan bertemu langsung itu berbeda. Ada nggak yang mengaku Yesus di situ? Yang mana? Yang ayat berapa? Kisah para pewarta 3:9 nomor 3 sampai 5. Ada nggak yang mengaku Yesus? Itu dalam pendengaran dia kan? Ya, ada nggak yang mengaku Yesus? Pendengaran Saulus sebelum ya pertanyaan bertobat. saya, ada nggak yang mengaku akulah Yesus di situ? Ada nggak? Dari pendengaran Saulus sebelum Iya, bertobat. ada nggak yang mengaku Yesus? Aku bertanyanya lain loh. Maksudnya? Ada nggak yang mengaku bahwa dia Yesus? Ada nggak? Dari pendengarannya Saulus. Ya, ada nggak yang mengaku bertemu? Ada nggak yang mengaku dia Yesus? Pengakuannya Saulus itu konteksnya. Ya, Paulus mendengar suara yang berkata. Masih Saulus namanya, masih Saulus. Iya, Saulus mendengar suara yang berkata apa? Itu kan pengakuan Saulus, dia mendengar suara, bukan iya, pengakuan Saulus dia mendengar Yesus suara yang siapa? mengklaim sendiri, ngerti nggak? Pengakuan Saulus dia mendengar suara siapa? Suara Yesus. Ada yang mengaku Yesus di situ? Dari pendengarannya dia, aduh. Dari pendengarannya dia. Dari Kristen ini pendengaran. pintar tapi nggak jujur, itu saja kelemahannya. Bukan soal nggak jujur. Gini ya, kekristenan itu imannya tuh bisa tumbuh dari pendengaran juga, ngerti nggak? Oke, berarti ada yang mengaku, ya? Dari pendengaran juga bisa tumbuh. Iya, dari pendengaran Paulus ada yang mengaku, ya? Ya dari kesaksian Paulus. Dari Iya, kesaksian dia. Paulus dia bertemu dengan ya? Enggak, kau harus baca dulu. Dengerin. Kau harus tahu dulu latar belakang Saulus itu seperti apa sebelum mengenal Yesus. Dia seorang kaya raya, ngerti nggak? Dia ninggalin semuanya. Teman-teman. Ulang ya, saya ulang ya. Udah nggak usah diulang, udah ngerti. Itu kan kesaksian Paulus, dia mendengar suara Tuhan Yesus. Terus yang salah apa? Setelah dia mendengar suara itu dia bertobat. Artinya apa? Roh Kudus bekerja di situ. Ada yang mengaku Yesus enggak di situ waktu dia mendengar? Enggak mengaku, memang Yesus sendiri yang bersuara kepada Paulus. Dia bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Gak usah mengolok-olok kayak gitu. Misalnya gini Pak ya. Setelah kesaksian itu Paulus jadi bertobat, emangnya yang salah apa? Dia sabar dulu saudara. Sabar dulu, yang itu jangan dulu kita bahas. Ini yang kita bahas. Yang salah apa? Coba. Dasar kita tadi kan perkataan Yesus. Kalau ada orang yang mengaku atau mendengar terus mengatakan dia bertemu Yesus, pesan Yesus apa? Kau ngerti nggak sih mendengar langsung? Dengarin, nggak usah pakai suara-suara gitu. Maksudnya itu yang ketemu langsung. Bisa dimengerti nggak sih? Misalkan saya sama Pandi ketemu langsung nih ya. Saya ke Pandi langsung bilang saya adalah Yesus. Emang Paulus kayak gitu tadi kesaksiannya kan enggak? Saya mendengar suara. Susah, jujur gini susah. Aja gini. Iya, silakan. Biar sesuai dengan tema kau itu, ya. Dari semua ayat yang kau baca itu, mana yang membuktikan kalau Paulus itu nabi palsu atau rasul palsu? Coba. Tunggu dulu saudara, pelan-pelan harus kita. Harus ke arahnya. Kita itu harus sistematis, makanya jangan kutanya. kemari. Di kisah para rasul 9 nomor 3 sampai 5 kan tadi ada yang mengaku Yesus, betul? Kau dengar ya, itu kesaksian si Saulus mendengarkan suara. Sama ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Bisa nggak kau bandingkan itu? Bisa nggak kau bedakan itu? Bisa nggak kau bedakan itu? Aduh saudaraku ini.
Bukan. Memang berat, saudara. Terus Kalau aku tanya ke kamu, biar sesuai dengan tema yang kau tulis ini, Paulus dan Yesus palsu, dari semua ayat yang kau baca, mana yang membuktikan Paulus itu nabi palsu? Itu aja. Kita pelan-pelan aja, saudara. Itu sangat pelan. Santai aja kita. Jadi tadi di KPR 9 nomor 5, Pastor Romo dan pendeta yang saya ajak dialog itu mengakui bahwa ada yang mengaku Yesus. Oke? Ada sosok yang mengaku Yesus. Bang, gini ya, kita itu nggak boleh. Enggak, yang kita imani harus disebut dari Alkitab, bukan pengakuan pastor sama pendeta. Boleh. Kita beda sama Islam. Jadi kita itu sehebat apapun seorang pendeta, kalau dia mengatain Islam dalam gereja, kita usir dari gereja, Bang. Jujur, nggak boleh membicarakan agama orang lain dalam gereja, apalagi seorang pendeta, nggak boleh. Gini ya. Karena sudah ada tema setiap hari minggunya di gereja itu temanya apa. Gitu loh. Nggak bisa lari, saudara, dari sini. Nggak lari. Kau aja nggak bisa membuktikan dari ayat-ayat yang kau baca tadi itu. Ini buktikan dengan tema yang kau tulis itu, di mana yang membuktikan Paulus itu palsu. Kalau jujur sudah terbukti, tapi Anda nggak jujur. Yang kau baca itu tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus mengikuti Yesus. Itu doang yang kau baca itu. Saulus bertobat, apakah dia mengaku bertemu Yesus? Mengaku bertemu Yesus dengan mendengarkan suaranya, Bang. Oke, dia mengaku bertemu Yesus. Dan ada yang mengaku Yesus di situ, betul? Mengaku Yesus, memang Yesus sendiri yang datang kepada Paulus lewat suaranya. Sebenarnya sederhana loh, Abang ngerti sebenarnya. Cuman karena udah benci dengan kekristenan, apapun yang kau bilang, Abang gak akan berterima. Dulu, saudara. Sekarang pesan Yesus, kalau ada orang bertemu dengan aku, apa pesannya? Aku siapa nih? Aku siapa dulu? Kalau ada orang bertemu dengan aku, dengan Yesus, gelarnya Kristus, pesan Yesus apa? Paulus sama Yesus di situ konteksnya bertemu apa mendengar suaranya? Saya ulang pertanyaannya, saudara ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, entah melalui telepon, entah melalui buku, nggak ada kutipan telegram, kayak gitu. Jangan ditambah-tambahin. Terus kau tahu Paulus bertemu dengan Yesus dari mana? Loh Bang, yang kau baca tadi itu dia mendengarkan suara Yesus. Ngerti nggak Bang? Dia mendengarkan suara Yesus, makanya dia bisa bertobat. Aduh, lucu kali, aduh, kejujuran itu susah nih. Oke. Jadi pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Kailon, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana. Gini Bang, jangan kau pesan gini, Yesus Bang. Apa? Enggak, kita biar tetap di garis merah. Dengarin dulu Bang. Biar kita tetap di garis merah. Kalau seandainya Nabi Paulus atau Rasul Paulus itu palsu, tentu dia tidak akan memberitakan tentang Yesus, ngerti nggak? Yang diberitakan harusnya kebalikan dari ajaran Yesus. Jangan bahas yang lain. Saya nggak mau bahas yang lain. Saya mau bahas ini. Kalau ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Pesan Yesus apa? Gini Bang, dengerin. Harusnya kalau kamu mengklaim Paulus itu nabi palsu, dia mengajarkan kebalikan yang diajarkan Tuhan Yesus. Bisa dicela enggak? Itu kita nabi palsu yang dimaksud Tuhan Yesus. Sabar dulu saudara, saudaraku. Mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Jangan terlalu buru-buru untuk menghancurkan Paulus, jangan. Kita akan masuk ke ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sebentar, itu gampang itu. Gampang. Coba tunjukkan ayatnya yang menguatkan mana. Karena abang sendiri yang klaim Paulus itu nabi palsu, ya kan? Sementara itu kontradiksi. Kalau dia nabi palsu, berarti dia tidak akan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Karena ingat, Islam belum ada pada saat itu. Jadi jangan merasa, ngerti nggak? Sampai nggak maksudnya ke situ? Kalau Paulus nabi palsu, tentu dia akan bertentangan dengan ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus gitu loh. Sebenarnya simpel itu. Sebentar dulu kalau soal ajaran itu sebentar, itu endingnya. Namanya gimana palsu. Sih? Dasarnya aja Bang, udah dengerin. salah kalian. Namanya palsu, pasti mengajarkan kebalikan dari yang asli. Saudara, betul? Dasarnya aja Anda sudah lari-lari. Gimana caranya kita mau masuk di pengajaran? Dari mana coba? Dari tadi.